wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dispersif, kembali lagi nih dengan podcast Dispersif Kabupaten Tuban. Bersama saya Elzi Aurelia Lifahmi dari MAN 1 Tuban. Oke Sobat Dispersif, ada yang tahu nggak sih Jerome Pauline dan Maudy Ayunda? Pasti tahu nih, karena sudah terkenal banget nih. Karena Jerome Pauline yang dijuluki si jagonya matematika, dan Maudy Ayunda yang seorang aktris, penyanyi, model, dan penulis lagu juga. Dan di sisi lain, Maudy Ayunda nih pendidikannya patut diacungi jempol nih teman-teman. Nah di sini saya membawa teman-teman nih dari MAN 1 Tuban yang mempunyai segudang prestasi nih teman-teman, yaitu Cici Lailatul Hasanah dan Lutfiatun Nafisah. Halo Kak Cici. Hai Kak Elzi. Halo Kak Lutfi. Halo teman-teman semua. Oke Kak, di podcast ini tuh kita punya jargon nih Kak. Mungkin nanti kita bisa jargon bareng-bareng ya. Oh boleh. Oke. Bisa banget. Oke, jargonnya tuh kayak gini. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Oke, bisa diikuti ya Kak? Bisa banget. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Oke, ini kayaknya kurang semangat nih Oh, Kak. oke, Mungkin oke. bisa ditambah powernya lebih Boleh, sedikit biar boleh. lebih semangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakan. Oke, terima kasih nih Kak buat semangatnya. Aduh, hebat banget nih kakak-kakak ya. Baik Kak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu kita perkenalan lebih dalam dulu nih ya kakak-kakak. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lutfi dulu nih, bisa disebutin nama, alamat, dan asal sekolahnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfiatun Nafisah, biasa juga dipanggil Lutfi. Saya berasal dari kelas 12 bahasa dari MAN 1 Tuban. Saya berasal dari Desa Jarorojo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Oke, dari Tuban sendiri ya Kak Lutfi ini ya. Oke, dari Kak Cici sendiri nih, bisa diperkenalin dirinya. Halo teman-teman Dispersif, perkenalkan nama saya Cici Lailatul Hasanah, dipanggil Cici aja. Saya dari kelas 12 IPS 3 dari MAN 1 Tuban tentunya. Alamat saya dari Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Wah, dari Tuban semua ya nih Iya. kakak-kakaknya. Iya dong. Oke Kak, membahas soal prestasi nih. Definisi pelajar juara sendiri itu seperti apa ya Kak? Menurut Kak Cici dulu ya. Oke, definisi pelajar juara. Iya. Menurut saya, kan kebanyakan orang taunya tuh juara di akademik ya, kayak Benar. olimpiade, kayak debat gitu-gitu kan. Tapi kalau menurut saya ada juga yang di non akademik. Jadi yang nggak pinter di akademik bisa juga di non akademik, kayak misal contohnya saya lebih ke seni kayak nyanyi misalnya. Iya. Jadi buat kalian yang punya bakat ngevlog, apa menggambar, apa tari, atlet mungkin, olahraga, bisa kok dikembangkan lagi, diasah lagi. Nanti kalau ada peluang kayak ada event-event lomba misalnya, bisa jadi peluang loh. Usaha kan nggak akan mengkhianati hasil, Nah, jadi bener coba banget aja sih, dulu. harus dicoba ya Iya. Kak. Oke teman-teman, dari Kak Cici sendiri nih, teman-teman kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan pantang menyerah, terus berusaha ya teman-teman, karena teman-teman bisa menjadi juara yang teman-teman inginkan. Oke, untuk Kak Lutfi sendiri nih, definisi pelajar juara itu seperti apa sih? Baik, definisi pelajar juara nih. Seseorang dapat menjadi juara karena perbuatannya, karena prestasinya, ataupun karena aktivitasnya. Barang siapa yang mampu berbuat baik kepada sesama, sanggup menggerakkan ke sekitar untuk melakukan hal-hal yang baik, mampu memperlihatkan kerja-kerja yang konkret, yang dapat menggugah dan mengubah. Itulah definisi
pelajar juara yang saya pahami selama ini. Oke, baik Kak Lutfi. Nah, dari Kak Lutfi sendiri nih, teman-teman, kalau nggak dapet juara tuh, teman-teman jangan berkecil hati langsung ya teman-teman. Karena teman-teman kalau udah melakukan hal-hal kebajikan, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, teman-teman sudah mendapatkan juara, yaitu juara dengan perbuatan nih teman-teman. Oke. Kak, ini prestasi apa sih yang sudah dicapai selama ini nih Kak? Mungkin dari Kak Lutfi dulu nih. Prestasi yang baru-baru ini saya capai saat menginjak kelas 12 nih. Yang pertama adalah juara 1 lomba baca puisi Khairil Anwar tingkat SMA, MA, SMK se-Kabupaten Tuban. Yang kedua, juara 1 lomba cipta baca puisi senasional. Yang ketiga, juara 1 lomba cipta baca puisi juga se-Kabupaten Tuban dalam event porseni. Keren banget nih ya Kakak Lutfi nih udah Keren. bisa menjuarai lomba-lomba yang sangat susah nih. Dari Kak Cici sendiri nih sekarang, prestasi apa yang sudah dicapai? Prestasi terakhir saya ikut porseni juara 1 cabang singer. Wis, suara-suara emas nih ya dari Mas Satu Tuban. Nah, insya Allah nanti 2 bulan ke depan akan lanjut ke provinsi. Jadi mohon doanya teman-teman semua, Semoga dilancarkan. dikasih kelancaran ya. Amin, amin. Dan semoga menang juga. Amin, amin. Oke, Kak, dari prestasi-prestasi yang udah Kakak sebutin nih, prestasi apa sih yang paling dikenang? Mungkin dari Kak Cici dulu. Oke. Ya ini porseni Porseni. yang kemarin, soalnya itu proses latihannya tuh plot twist banget menurut saya. Gimana nih, bisa Oke. diceritakan sedikit? Boleh. Sedikit ya. Prosesnya, iya. Jadi kemarin waktu porseni itu, misalnya sekarang porseni nih, Ya. malamnya aku ada lomba itu festival Banjari. Oke. Pulangnya jam 2 malam. Jadi saya cuma butuh istirahat berapa itu? 2, 3, 4, 5. Jam 5 bangun, siap-siap, latihan sebentar, terus paginya berangkat lagi. Terus abis itu latihan sama guru les. Hasilnya tuh jadwalnya 3 hari. Tapi cuma dapat 2 hari. Soalnya Aduh. kepotong sama lomba yang di luar sekolah juga. Dan Hamin 3 sebelum porseni itu saya ada festband lagi di Bojonegoro. Jadi itu membagi waktu latihannya tuh stres banget. Keteteran saya, apalagi kan sekolah mulai dari jam 6 sampai jam 4 sore baru pulang. Itu prosesnya sih yang paling dikenang. Tapi keren menurut sih Kak ya, bisa membagi waktunya Keren dengan banget. sedemikian rupa. Iya. Itu sangat keren nih Kak. Oke, dari Kak Lutfi sendiri nih, prestasi apa yang paling dikenang? Prestasi yang paling saya kenang itu pada saat saya mendapatkan juara 1 puisi tingkat nasional. Karena pada saat itu saya harus menyiapkan keberangkatan untuk ke Jakarta untuk mengambil hadiah. Itu cuma dalam kurun waktu beberapa jam doang. Nah, di perjalanan ini terdapat berbagai kejadian menarik nih. Gimana, apa tuh kejadiannya tuh? Kejadiannya pada saat ingin berangkat ke Jakarta tuh ribet banget pokoknya. Nggak ada yang buat nyupirin atau gimana Oh, gitu. gitu. Jadi ribet banget. Nah, pada saat sampai di Jakarta tersebut, rasa lelah dan letih itu tiba-tiba menghilang saja. Karena senang banget. Karena dapat bertemu dengan berbagai banyak orang dan mendapat berbagai pengalaman yang luar biasa menurut saya. Di situ saya juga dapat bertemu dengan Bapak Wakil Presiden Wow. dan orang-orang hebat tentunya. Wah, Itu keren sangat ya. mengenang bagi saya. Bener-bener. Emang patut diaplaus sih Iya. kakak-kakak ini yang di depan Iya, saya ya. Terima Oke, kasih. Kak, dari prestasi-prestasi yang kakak capai nih tadi, pasti sangat kebingungan kan membagi waktunya dengan sekolah, dengan Iya. hobi. Nah Kak, cara memanage waktu belajar dan hobinya sendiri tuh gimana nih? Kak Lutfi bisa dijawab. Untuk memanage waktu nih teman-teman. Yang pertama, kita kan masih pelajar notabene ya. Iya. Tentu terdapat banyak tugas dari bapak atau ibu guru. Maka dari itu sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu agar tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya udah selesai semua nih. Jadi kita bisa mengeksplor hobi kita dengan lebih luas.
dan mendapat berbagai banyak inspirasi tentunya ya. Dan itu menghasilkan ide-ide yang menarik untuk hobi kita tentunya. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau punya hobi nih, teman-teman juga jangan lupain tugas sekolah ya teman-teman. Karena pada hakikatnya kita sebagai seorang siswa dan siswi nih teman-teman, jadi harus tetap ngerjain tugas di samping jalanin hobinya ya teman-teman. Baik, dari Kak Cici sendiri nih, gimana sih cara manage waktu belajar sama hobi? Kurang lebih sama sih sama Kak Lutfi. Ya, memprioritaskan yang lebih penting dulu. Kalau kita udah memenuhi yang kewajiban yang udah terselesaikan, kayak belajar contohnya bikin PR, baru kita nanti bisa refreshing dengan mengisi dengan hobi kita gitu. Dan beri jeda, jangan hobi terus belajar terus nanti jadi multitasking ya. Karena emang terkadang anak muda sekarang nih kalau udah seneng sama hobinya lupa nih ya sama tugas-tugasnya ya. Emang teman-teman, jadi jangan jangan lupa sama tugasnya teman-teman. Karena tugas itu penting loh. Banget. Oke, Kak, buat tips and trik menjadi pelajar juara sendiri nih gimana nih Kak, biar teman-teman bisa mencontoh nih kakak-kakak yang sudah mendapatkan juara. Baik Kak Cici, gimana sih tips and triknya? Tips and trik. Yang pertama niat sih, karena kan kalau nggak ada niat kan sudah pasti nggak tercapai ya. Karena niat kan yang akan membantu kita menghadapi konsekuensi kedepannya nanti. Terus apa lagi ya? Oh, percaya diri. Percaya diri itu juga nggak kalah penting banget. Karena kan kita kalau nggak percaya diri, kita nggak bakal maju ke itu aja gitu. Stuck ya? Iya, stuck di situ aja. Kalau kita bikin pede sama apa yang kita lakukan, semuanya yang akan kita lakukan akan menjadi lancar karena kita positive thinking ya Kak. Walaupun nanti ada kegagalan, yang penting pede aja ya. Pede aja dulu. Terus biasanya saya introspeksi diri. Cari apa yang kurang. Kalau biasanya saya tuh habis tampil, misalnya habis lomba, nggak harus habis tampil aja sih, biasanya habis latihan aja saya sama pembimbing, Pak, Bu, ini di mana sih yang salah? Ini udah bener nggak sih? Gitu. Oke. Gitu Ya. Oke, teman-teman. Yang pertama tuh niat nih, teman-teman. Teman-teman kalau mau ngejalanin apapun itu pasti yang pertama harus niat. Nah, yang kedua, kepercayaan diri, teman-teman. Teman-teman harus wajib nih punya kepercayaan diri. Kalau teman-teman nggak punya kepercayaan diri, teman-teman nanti bisa ketinggalan jauh nih sama teman-teman yang lain, ya kan? Jadi teman-teman harus punya rasa kepercayaan diri nih, teman-teman. Bisa dilatih ya mulai sekarang ya kepercayaan diri ini. Oke, yang ketiga tadi introspeksi diri ya, Kak. Nah, teman-teman, jadi nanti teman-teman wajib juga mengintrospeksi diri biar teman-teman tahu kesalahan teman-teman tuh di mana dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Iya. Oke. Ada tips and trik dari Kak Lutfi sendiri nih, gimana nih Kak? Tips and trik dari saya nih, yang pertama itu jangan pernah takut untuk mengeksplor hal baru ya. Karena tentunya kita tidak akan tahu bakat dan minat kita sebelum mencoba nih. Karena dulu saya pun kurang tertarik nih sama puisi, karena lebih tertarik kepada pidato bahasa asing gitu. Nah, awal mula tertarik sama puisi ini pada saat Jambore nih, karena saya alhamdulillahnya pada saat itu mendapatkan juara 1 lomba cipta baca puisi juga. Dari situ saya mulai belajar untuk mendalami sastra puisi ini, dan juga jangan pernah takut untuk selalu mencoba karena pasti akan ada keberhasilan dalam kegagalan tersebut. Oke, intinya jangan pernah takut mencoba hal baru ya teman-teman. Karena teman-teman gak bakal tahu nih kalau belum mencoba teman-teman bakat dan minatnya di mana gitu. Jadi teman-teman wajib mencoba hal-hal baru dan perlu mengekspor diri lebih banyak gitu ya. Oke, Kak, dari tadi prestasi yang udah dicapai nih, mungkin ada target kedepannya mau jadi apa ini Kak? Waduh. Ayo Kak Lutfi dulu deh. Target kedepannya nih ya. Targetnya sih saya ingin masuk kuliah jurusan manajemen nih. Oh, jauh ya Kak? Jadi manajemen terus mau jadi apa nih? Cita-citanya sih
beda jauh juga nih. Gimana Karena cita-cita saya tuh pengen jadi duta besar. Wow. Wah, keren sih Kak, tapi jauh banget ya. Iya. Gimana nih? Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Intinya harus mencoba. Siapa tahu kita ada bakat pada bidang itu, gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya Kak, Iya. bakat kita tuh di mana, kita nggak akan tahu kalau Iya. kita nggak coba ya. Harus berani mengeksplor. Right. Oke, dari Kak Cici sendiri nih, target kedepannya mau jadi apa nih Kak? Kalau ditanya target sebenarnya banyak sih Kak targetnya. Waduh. Cuman kedepannya saya pengen yang berusaha lebih keras lagi, berdoa, ya sama kayak yang diucapin Kak Lutfi tadi, mengeksplor hal yang baru. Jangan takut salah. Apapun yang akan kita lakukan, ya pede aja. Jangan hiraukan apa kata orang. Oke. Karena kan orang nggak tahu ya perjalanan kita sampai sini. Misalnya nih, ada yang ngejudge kita. Kayak gitu aja nggak pantas jadi juara 1 gitu. Ambil sisi baiknya aja, jangan langsung down. Oh, berarti ini aku ada salahnya ya. Mungkin ada yang mau dibenerin lagi ya. It's okay, nggak apa-apa, no problem. I don't Oke, care. Kak, tadi kan Nois sangat percaya diri emang Iya, ya, itu ini sangat sudah terus. terlihat. Oke Kak, dari prestasi yang udah didapat nih, mungkin Kakak nantinya mau jadi penyanyi Oh kah? ya, amin, penyanyi. Penyanyi, apakah mungkin mau ikut idol nih nantinya? Ya pengen banget sih. Kita doain aja ya teman-teman. Amin, amin banget. Baik-baik nih Kak. Kak, dari prestasi-prestasi yang udah dicapai nih Kak, boleh dong sedikit bagi kreasinya nih Kak. Mungkin Oke. Kak Cici dulu deh, bisa dinyanyiin sedikit lagu buat Apa nih? teman-teman podcast diskusi ini. Apa nih? Jigelman aja kali, boleh ya? Boleh. boleh. Dari sekolahku, kebanggaanku, ilmu dan pengabdianku untukmu, hanya selalu untukmu, kan ku curahkan dalam cita-citaku. Man satu Tuban, bersama meraih mimpi. Prestasi itu pasti menanti, visi dan misimu menyentuh hati. Wujudkan pribadi muslim, mandiri berprestasi. Oke, udah Kak. Segitu banget nih suaranya. Amazing nih Kak, pantas aja ya dapat juara nih. Iya dong, pastinya. Oke, baik Kak. Dari Kak Lutfi sendiri nih, tadi menang juara cipta puisi ya Kak? Iya. Oke, mungkin Kak Lutfi bisa membacakan sedikit satu lari lah puisi buat teman-teman Dispersif nih. Baik. Ini adalah puisi yang saya bawakan pada saat saya menjuarai lomba puisi nasional. Oke. Berikut adalah puisi karya Fikar Eda. Salam pada langit yang kita junjung, menampung segala suara, puja-puji, caci maki, dan doa. Terima kasih. Oke. Wah, keren reading ya, reading langsung nih Bisa kayak beda ya suaranya ngomong jadi gini. berubah orang tadi suaranya. Keren nih Keren. Kak. Kalian dari sini nih Kak, pasti kalian mempunyai harapan-harapan kan ke depannya. Mungkin nanti harapannya apakah mau meneruskan hobi ini atau Iya. mau pindah ke hobi yang lain nih? Gimana nih Kak Lutfi nih? Untuk itu, saya masih akan tetap mendalami hobi ini, namun saya juga akan mencoba hal-hal baru, mengeksplor hal lain agar dapat mencari bakat dan minat saya yang lainnya. Iya. Oke. Iya. Itu ya berarti masih dilanjutin dan tapi ditingkatin lagi ya Iya. Kak ke hobi-hobi Pastinya yang dong. lain biar kita berhubung kita masih muda juga ya, tulang-tulang kita masih muda nih. Jadi harus tetap produktif ya. Iya. Oke, Kak Cici sendiri nih gimana nih? Kurang lebih sama juga sih. Lebih ditingkatin lagi, belajar lagi, jangan pernah menyerah, jangan sampai mengecewakan orang lain juga.
berani keluar dari zona nyaman. Karena saya tidak akan membiarkan masa muda yang sebentar ini untuk stuck di situ-situ aja dan tidak keluar dari zona nyaman. Wah, harus ditiru nih teman-teman, karena kita di masa-masa muda nih perlu banget nih mengeksplor banyak hal tentunya ya Kak ya. Iya. Oke, sahabat Dispersif, tak terasa nih kita udah di penghujung waktu. Seru banget ya, terima kasih nih buat kakak-kakak yang sudah sharing-sharing ilmunya ke teman-teman Dispersif ya tentunya. Oke, buat teman-teman jadi jangan patah semangat, terus semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, aku ada sedikit pantun nih ya buat teman-teman. Memotong mangga di kebun binatang, jangan lupa memakai sendal. Ayo menjadi bintang untuk menjadi generasi handal. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.